Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mepresentasikan penelitian fitohormon yang telah saya laksanakan, yaitu mengenai pengaruh konsentrasi dan lama perendaman hormon auksin terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau atau Vigna radiata. Masuk saja ke latar belakang. Kacang hijau merupakan salah satu tanaman pangan sumber protein yang tinggi. Kandungan protein yang terdapat di kacang hijau itu sebesar 22%, menempati urutan ketiga setelah kedelai dan juga kacang tanah. Kacang hijau berumur genjah, yaitu antara 55 sampai 65 hari. Tahan kering, kemudian varietas jenis penyakitnya relatif sedikit, dapat ditanam pada lahan kurang subur, dan harga juga relatif tinggi serta stabil. Kemudian berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2015, produksi kacang hijau di Indonesia mengalami penurunan, yaitu dari 341.342 ton tahun menjadi 271.463 ton per tahun, yaitu tahun 2011 dibanding 2015. Nah, berdasarkan faktor penyebab penurunan kacang hijau itu ada kesuburan tanah rendah, kemudian alih fungsi lahan, faktor iklim tidak mendukung, dan juga praktik budaya yang tidak tepat. Kemudian, masalah yang dihadapi dalam pengembangan kacang hijau adalah masih rendahnya produksi yang dicapai petani. Rendahnya hasil disebabkan oleh budidaya yang kurang baik. Salah satu cara mengoptimalkan pertumbuhan dan produksi kacang hijau adalah mengaplikasikan hormon auksin. Hormon auksin dapat berperan dalam proses pemanjangan sel, terdapat pada titik tumbuh puncuk tumbuhan daripada ujung akar dan ujung batang tanaman. Kemudian permasalahan dalam budidaya pembibitan secara vegetatif adalah usaha tanaman untuk mempercepat terbentuknya akar. Usaha yang dapat dilakukan untuk membantu proses terbentuknya akar salah satunya dapat dilakukan dengan memberikan hormon. Untuk itulah dilakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Konsentrasi dan Lama Perendaman Hormon Auksin Terhadap Pertumbuhan Tanaman Kacang Hijau atau Vigna radiata. Baik, masuk ke rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaruh konsentrasi dan juga lama perendaman hormon auksin terhadap pertumbuhan tanaman kacang hijau atau Vigna radiata. Tujuan penelitiannya untuk mengetahui pengaruh konsentrasi dan lama perendaman hormon auksin pada tanaman kacang hijau atau Vigna radiata. Kemudian manfaatnya yang pertama itu bagi peneliti merupakan sebagai pengaplikasian yang baru dari sebuah penelitian guna untuk menambah wawasan tentang pengaruh hormon terhadap pertumbuhan akar tanaman. Kemudian dapat dijadikan sebagai sumber belajar dan pengetahuan untuk siswa, dan juga sebagai panduan dan acuan untuk penelitian lebih lanjut. Kemudian tinjauan pustaka. Kedudukan tanaman kacang hijau dalam taksonomi tumbuhan diklasifikasikan sebagai berikut, termasuk dalam kingdom Plantae, kemudian divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kemudian kelas Dicotyl, Odopolypetales, kemudian famili Papilionaceae, dan genus Vigna, serta nama spesiesnya itu radiata. Secara morfologi, tanaman kacang hijau merupakan tanaman yang memiliki pertumbuhan determinan dan semi-determinan atau interminat. Tipe determinan adalah tipe tanaman yang pada ujung batangnya tidak melilit, pembungaannya singkat, serempak, dan pertumbuhan vegetatifnya berhenti setelah tanaman berbunga. Sedangkan tipe
determinan adalah tipe tanaman yang ujung batangnya melilit. Pembungaannya berangsur-angsur dari pangkal ke bagian pucuk dan pertumbuhan vegetatif ifterusnya berlanjut setelah berbunga. Kemudian tanaman kacang hijau ini memiliki dua tipe sistem perakaran, yaitu Mesophytes dan Xerophytes. Mesophytes ini sistem perakaran yang memiliki banyak cabang akar dan pada permukaan tanah, sedangkan tipe pertumbuhan menyebar, sedangkan Xerophytes ini memiliki akar cabang yang lebih sedikit dan memanjang ke arah bawah dan akar tunggangnya lebih panjang. Kemudian, tanaman kacang hijau memiliki batang yang berbentuk bulat dan berbuku-buku. Batang tanaman kacang hijau berukuran kecil, berbulu, berwarna hijau kecoklat-coklatan atau kemerah-merahan, tumbuh tegak mencapai ketinggian 30-110 cm dan bercabang menyebar ke semua arah. Tiap buku menghasilkan satu tangkai daun. Menurut Fahrudin bahwa daun tanaman kacang hijau berbentuk trifoliat, artinya dalam satu tangkai itu terdiri atas 3 helai daun. Letaknya berselingan dan berbentuk oval, berwarna hijau muda sampai hijau tua. Kemudian, bunga kacang hijau berkelamin sempurna, yaitu hermaprodit, berbentuk kupu-kupu dan berwarna kuning. Bunga tersusun dalam bentuk tandan pada bagian atas dan tangkai bunga. Kemudian buahnya polong dengan panjang antara 6-15 cm. Sewaktu muda, polong berwarna hijau dan setelah tua berwarna hitam atau coklat. Setiap polong berisi 10-15 butir biji. Biji kacang hijau berbentuk bulat dengan bobot berat tiap butir 0,5-0,8 mg atau per 1000 butir antara 36-78 gram, berwarna hijau sampai hijau mengkilap. Biji kacang hijau tersusun atas 3 bagian, yaitu kulit biji, kotiledon, dan embrionya. Biji kacang hijau lebih kecil dibanding dengan biji kacang-kacangan lain. Warna bijinya kebanyakan hijau kusam atau hijau mengkilap, beberapa ada yang berwarna kuning, coklat, dan juga hitam. Biji kacang hijau berbentuk bulat, bijinya sering dibuat kecambah atau toge. Kemudian, lanjut ke syarat tumbuh. Untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, kacang hijau menghendaki curah hujan optimal 50-200 mm per bulan dengan temperatur 25-27 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar 50-80% dan cukup mendapatkan sinar matahari. Kemudian, tanaman kacang hijau ini termasuk golongan C3 yang mempunyai tingkat kejenuhan cahaya lebih rendah dibandingkan dengan tanaman C4. Radiasi yang terlalu terik tidak diinginkan oleh tanaman kacang hijau karena dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan laju fotorespirasi di mana sebagian stomata daun menutup sehingga terjadi hambatan masuknya CO2 dan menurunkan aktivitas fotosintesis. Akibatnya dapat mengurangi kemampuan enzim RUBP karboksilase untuk mengikat CO2. Lanjut ke tinjauan pustaka selanjutnya, yaitu tentang hormon auksin. Hormon auksin ini terjadi karena adanya pembesaran dan pematangan menyebabkan auksin digolongkan ke dalam ZPT yang berperan sebagai pengatur pertumbuhan dan perkembangan. Auksin dapat ditemukan pada daerah meristematik seperti ujung batang, ujung akar, dan juga kuncup bunga pada saat pembungaan, dan di embrio biji juga ada. Auksin disintesis di dekat meristem pucuk di bagian pucuk batang dan jaring-jaring yang masih muda. Contohnya itu daun muda. Auksin ditransport secara polar. Kemudian, auksin pada tanaman yang terkena cahaya matahari akan mengalami kerusakan dan menghambat terjadinya kerja pertumbuhan tanaman
yang sehingga pertumbuhan tanaman itu menjadi lebih lambat. Sebaliknya, tanaman yang tidak terkena cahaya matahari, auksin tidak akan terhambat kerjanya maupun rusak sehingga pertumbuhannya menjadi lebih cepat. Pertumbuhan tanaman pada tempat gelap atau tidak terkena cahaya matahari dikenal sebagai istilah etiolasi. Kemudian ada beberapa fungsi hormon auksin. Yang pertama itu memacu proses pemanjangan sel atau pertumbuhan, kemudian menghambat pembentukan tunas lateral sehingga mengakibatkan terjadinya dominansi apikal, kemudian pembentukan akar adventif, merangsang terbentuknya xilem dan floem oleh kambium, menghambat rontoknya buah dan merangsang pengguguran daun atau absisi, membantu proses pembentukan buah tanpa biji atau partenokarpi, dan yang terakhir itu dapat mendorong terbentuknya serabut-serabut akar dan juga akar lateral. Hormon auksin ada beberapa macam. Yang pertama itu ada asam 4-kloroidoasetat atau disebut 4-kloro-IAA, kemudian asam fenilasetat atau PAA, dan juga asam indol butirat atau IBA. Biosintesis hormon auksin. Biosintesis merupakan proses terbentuknya mekanisme kerja hormon dalam tubuh tumbuhan guna mendapatkan kadar hormon yang relatif efektif pada jaringan tertentu di suatu tanaman. Secara garis besar, terdapat dua mekanisme dalam biosintesis IAA. Kedua mekanisme tersebut berupa penghilangan gugus amino dan gugus karboksil pada cincin samping triptofan. 3 tahapan pengubahan triptofan hingga menjadi IAA. Yang pertama, yaitu triptofan diubah menjadi asam indol pirufat menjadi reaksi transminasi. Kemudian asam indol pirufat diubah menjadi indoleacetalide melalui reaksi dekarboksilase, dan selanjutnya proses akhir berupa proses oksidasi indolacetaldehyde yang menghasilkan asam indoleacetik. Selama proses biosintesis IAA ini pada jaringan muda, misalnya meristem apikal yang terdapat di tunas daun muda dan buah, diperlukan katalisator berupa enzim. Salah satu enzim yang berperan dalam biosintesis IAA adalah enzim hidrolase. Kemudian proses pengangkutan hormon auksin. Secara garis besar, hormon pada tanaman ditransfer melalui 2 cara, yaitu pertama ada basipetal dan akropetal. Basipetal ini pengangkutan hormon dari atas atau pucuk ke bagian bawah, dan cara ini bersifat polar, memerlukan energi yang berasal dari metabolisme. Kemudian akropetal itu pengangkutan hormon dari bawah ke bagian atas dan tidak memerlukan energi atau non-metabolik, contohnya itu difusi. Kemudian pengedaran auksin pada suatu tanaman itu dimulai dari atas hingga bawah dan berakhir di titik tumbuh di akar. Pengedaran dilakukan melalui jaringan parenkim dan floem atau jaringan pembuluh tapis. Beberapa keistimewaan dari pengangkutan hormon auksin. Yang pertama, pergerakannya itu sangat lambat, kemudian proses pengangkutannya berlangsung secara polar, dan untuk dapat menggerakkan auksin, tumbuhan memerlukan energi dari hasil metabolisme. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja hormon auksin itu ada 3, ada cahaya, ada gaya berat, dan kemudian ada kadar atau konsentrasi hormon auksin. Masuk ke metodologi penelitian. Penelitian ini dilakukan secara mandiri di rumah masing-masing selama 1 minggu. Alat yang digunakan itu ada polybag, nampan, alat-alat gelas, alat tulis, alat ukur, label, dan juga cangkul. Kemudian bahan yang digunakan itu ada hormon auksin, biji kacang hijau, tanah, dan juga air. Kemudian metode penelitian yang digunakan adalah rancangan acak kelompok dengan 2 faktor pada konsentrasi auksin.
yang terdiri atas 0 ppm, 100 ppm, dan 200 ppm. Sedangkan faktor yang kedua adalah lama perendaman, yaitu 20 menit, 40 menit, dan juga 60 menit. Pengamatan dilakukan setelah tanaman ditanam selama 1 minggu dengan mengukur tinggi tanaman dan juga pertumbuhan akar. Kemudian masuk ke prosedur penelitian. Yang pertama, kita menyiapkan 9 polybag yang diisi dengan tanah, kemudian menyiapkan kacang hijau untuk kemudian dilakukan perendaman. Setelah siap bijinya, terlebih dahulu menyiapkan hormon yang dibuat dengan konsentrasi 100 dan juga 200 ppm. Untuk masing-masing perendaman, kacang hijau diperlukan 5 buah. Kemudian setelah selesai menyiapkan hormon, maka kacang hijau direndam dengan memakai hormon sebagai berikut. Yang pertama itu ada 0 ppm auksin selama 20, 40, dan juga 60 menit, 100 ppm auksin selama 20, 40, dan 60 menit, dan juga 200 ppm selama 20, 40, dan juga 60 menit. Setelah selesai diredam, maka kacang hijau siap ditanam ke media tanam yang telah disediakan. Setelah 7 hari penanaman, maka dilakukanlah pengukuran terhadap tinggi tanaman dan pertumbuhan akar. Baik, setelah dilakukan penelitian, maka dapat dilihat rata-rata tinggi batang tanaman kacang hijau setelah 7 hari penanaman. Terlihat bahwa pada konsentrasi 200 ppm yang direndam selama 60 menit memiliki tinggi tanaman yang paling tinggi, yaitu 11,4 cm. Kemudian pada perendaman 100 ppm selama 20 menit memiliki hasil yang tak beda jauh, yaitu 10,88. Kemudian juga terlihat dari perendaman auksin 0 ppm, maka pada konsentrasi 100 ppm lama perendaman 40 menit tanaman mengalami pertumbuhan yang buruk, yaitu hanya 2,95 cm saja. Begitu juga dengan perendaman 200 ppm selama 20 menit, yaitu dengan rata-rata tinggi 4,08 cm saja. Maka dari hasil penelitian itu, konsentrasi hormon dan juga lama perendaman dapat berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Kemudian pengukuran yang kedua yaitu pertumbuhan akarnya. Berdasarkan gambar terlihat bahwa pertumbuhan akar pada perendaman 0 ppm selama 20, 40, dan 60 menit, pertumbuhan akarnya memiliki persamaan, yang mana banyak cabang akar akan tetapi cabang-cabangnya tersebut pendek. Kemudian pada perendaman 100 ppm selama 20 menit, akar memiliki banyak cabang akan tetapi cabangnya kecil-kecil. Kemudian perendaman 100 ppm selama 40 menit, akarnya sedikit memiliki cabang bahkan tidak ada. Kemudian pada konsentrasi 100 ppm selama 60 menit, akar banyak tumbuh, bercabang, dan juga panjang. Selanjutnya pada perendaman 200 ppm selama 20 menit, cabang akar sedikit dan panjang-panjang. Untuk perendaman 200 ppm selama 40 menit, pertumbuhan akar bagus, yaitu banyak cabang akar dan juga panjang, seperti halnya pada perendaman 100 ppm selama 60 menit. Kemudian pada perendaman 200 ppm selama 60 menit, akar bercabang dan panjang akan tetapi tidak sebanyak pada perendaman selama 40 menit. Berdasarkan pemaparan, maka pertumbuhan akar yang paling baik pada konsentrasi 100 ppm dengan perendaman 60 menit. Pada konsentrasi ini banyak cabang akar dan juga panjang. Hasil yang sama diperoleh pada perendaman 200 ppm selama 40 menit. Jadi, biji kacang hijau yang direndam memakai auksin konsentrasi 100 ppm memiliki hasil pertumbuhan akar tanaman yang tidak berbeda dengan konsentrasi 200 ppm, tetapi berbeda nyata dengan yang tidak direndam dengan auksin. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa
Konsentrasi hormon dan juga lama perendaman berpengaruh nyata terhadap tinggi tanaman kacang hijau. Tinggi tanaman akan tumbuh baik pada konsentrasi 200 ppm selama 60 menit. Kemudian, biji kacang hijau yang direndam memakai oksin konsentrasi 100 ppm memiliki hasil pertumbuhan akar yang tidak berbeda dengan konsentrasi 200 ppm, tetapi berbeda nyata dengan tidak direndam dengan oksin. Akar akan tumbuh baik pada perendaman 100 ppm selama 60 menit dan 200 ppm selama 40 menit. Baik, sekian presentasi penelitian dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.